Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fahmi Febriani. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai motor sinkron. Oke, motor sinkron sendiri merupakan motor AC 3 fasa yang dijalankan pada kecepatan sinkron tanpa selip. Motor sinkron merupakan motor arus bolak-balik atau AC yang penggunaannya tidak seluas motor asinkron. Secara umum, penggunaan motor sinkron difungsikan sebagai generator, akan tetapi motor sinkron tetap digunakan oleh industri yang membutuhkan ketelitian putaran dan putaran konstan. Berikut akan saya tayangkan mengenai video animasi singkat prinsip kerja motor sinkron. Motor sinkron dengan karakteristik kecepatan yang konstan dicapai dengan interaksi antara medan magnet konstan dan berputar. Rotor motor sinkron menghasilkan medan magnet konstan dan stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Kumparan medan stator dieksidasi oleh suplai AC 3 fasa. Ini akan menghasilkan medan magnet berputar yang berputar pada kecepatan sinkron. Rotor dieksidasi oleh cadu daya DC sehingga bertindak seperti magnet permanen, atau rotor juga dapat dibuat dari interaksi magnet permanen. Bisa kita lihat bahwa kutub RMF dan rotor yang berlawanan akan saling tarik-menarik dan mereka akan terkunci secara magnetis. Ini berarti rotor akan berputar di kecepatan RMF atau rotor yang sama akan berputar pada kecepatan sinkron. Kutub utara rotor jelas akan tertarik oleh kutub selatan RMF dan akan mulai bergerak ke arah yang sama, tetapi karena rotor memiliki beberapa inersia, kecepatan awal ini akan sangat rendah. Saat ini, kutub selatan RMF akan digantikan oleh kutub utara, sehingga akan memberikan gaya tolak. Hal itulah yang membuat rotor tidak akan dapat memulai atau motor sinkron tidak secara inheren bisa memulai sendiri. Untuk membuat motor sinkron bisa berputar sendiri, sangkar tupai dipasang dengan cerdik melalui ujung kutub. Sebagai awalan, kumparan medan rotor tidak diberi energi sehingga dengan medan magnet berputar, listrik diinduksi, batang sangkar tupai dan rotor mulai berputar seperti motor induksi. Ketika rotor telah mencapai kecepatan maksimum, kumparan medan rotor diberi energi sehingga kutub rotor terkunci dengan kutub RMF dan akan mulai berputar pada kecepatan sinkron. Ketika rotor berputar pada kecepatan sinkron, gerakan relatif antara sangkar tupai dan RMF adalah 0. Ini berarti 0 arus dan gaya pada batang sangkar tupai sehingga tidak akan mempengaruhi operasi sinkronisasi motor. Motor sinkron akan menghasilkan kecepatan konstan terlepas dari beban motor hanya jika beban berada dalam kemampuan motor. Jika beban torsi eksternal lebih dari torsi dihasilkan oleh motor, itu akan tergelincir keluar dari sinkronisme dan akan beristirahat. Tegangan suplai rendah dan tegangan eksitasi alasan lain untuk keluar dari sinkronisme. Perlu kita ketahui bahwa motor sinkron memiliki fitur konstruksi yang sama dari sebuah alternator. Motor sinkron juga membantu dalam meningkatkan faktor daya keseluruhan sistem. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal di mana motor sinkron terhubung bintang 3,3 kV 50 Hz memiliki impedansi sinkron sebesar 0,8 plus J55 ohm. Ini disinkronkan saluran utama 3,3 kV sehingga mengonsumsi 750 kW pada GGL eksitasi sebesar 4,27 kV. Tentukan arus jangkar, faktor daya, dan sudut daya, serta daya mekanik yang dihasilkan. Jika kehilangan daya pada beban adalah 30 kW, tentukan juga efisiensinya. Nah, di sini cara yang pertama yakni mengonversikan dulu ke per fasa. Kemudian untuk VT ini, VT merupakan tegangan terminal per fasa dan dihasilkan 1905 volt dan EF 2465 volt. Kemudian
dicari P input atau tegangan input ke mesin, yakni 250 kW. Kemudian lanjut ke impedansi yang sudah diketahui sebelumnya, dihasilkan impedansi atau ZS sama dengan 5,56 ohm dengan alfa sama dengan 8,3 derajat. Kemudian dari yang kita ketahui ini bisa dihitung power angle atau delta, di mana delta ini merupakan sudut daya mesin antara EF dan PT. Dihasilkan 18,95 derajat. Setelah itu, kita di sini membutuhkan untuk mencari IA dan PF-nya. IA dapat dicari menggunakan rumus IA dikali ZS sama dengan VT kurang dari 0 min EF kurang dari min delta. Dihasilkan IA sama dengan 163,1 A, PF sama dengan 0,806 leading. Kemudian EF sama dengan 2465 kurang dari min 18,95 derajat. Dan yang terakhir yakni mencari mechanical power development atau PMDEV, di mana itu merupakan daya mekanik yang dihasilkan hasil 687,5 kW. Kemudian untuk PST-nya atau kehilangan daya yang sebelumnya sudah diketahui di contoh soal yakni 30 kW, digunakan untuk menghitung PMNet berkisar nilai 657,5, sehingga untuk efisiensinya bisa dihitung dan dihasilkan 87,7%. Ini untuk gambar 8,64 merupakan fasor diagram. Nah, dari contoh soal tersebut, saya menemukan satu contoh motor sinkron yang sama dengan contoh soal atau spesifikasinya sama, yakni ada motor voltage tinggi 3,3 kV, 6,6 kV, 11 kV. Saya temukan di alibaba.com dengan perincian singkat atau spesifikasi sebagai berikut, di mana frekuensinya sebesar 50 Hz, fasenya 30 fasa, dan untuk harganya 147 juta sampai 2 miliar. Nah, kemudian yang terakhir, kegunaan motor sinkron di pertambangan. Di sini, motor sinkron digunakan untuk kestabilan sistem tenaga listrik di PT Aneka Tambang. Sistem tenaga listrik merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen berupa pembangkitan, transmisi, distribusi, dan beban yang saling berhubungan serta bekerja sama untuk melayani kebutuhan tenaga listrik bagi pelanggan sesuai kebutuhan. Mesin sinkron memegang peranan penting dalam kestabilan sistem tenaga listrik yang merupakan fenomena elektromekanis. Pada saat terjadinya gangguan dan setelah terjadi gangguan, sudut rotor akan berosilasi dan menyebabkan osilasi aliran daya sistem. Osilasi ini dapat menjadikan ketidakstabilan pada sistem. Oleh sebab itu, kestabilan sistem tenaga kadangkala dilihat dari kestabilan sudut rotor mesin sinkron. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai motor sinkron. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.